Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hujan deras mengguyur kampung Sumber Tirta ketika Dimas mengendarai sepeda motornya melewati jembatan kayu tua yang melintang di atas sungai jernih. Air sungai yang biasanya tenang kini bergemuruh, menakutkan, seolah menelan segala yang menghalangi jalannya. Lampu motor menyorot kabut tipis yang mulai mengepul dari permukaan air, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Dimas mempercepat laju motornya, ingin segera sampai di rumah neneknya yang sudah lama tak dikunjunginya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulu kuduknya mulai berdiri tanpa sebab yang jelas. Sebagai seorang dokter muda yang baru lulus, Dimas sebenarnya enggan kembali ke kampung halamannya. Terlalu banyak kenangan pahit yang tertinggal di sini, terutama kematian mendadak ayahnya 5 tahun lalu, tepat di jembatan ini. Ayahnya ditemukan tewas dalam kondisi aneh. Wajahnya pucat pasi dengan mata terbelalak ketakutan. Namun tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Dokter yang memeriksanya menyatakan serangan jantung mendadak. Meski ayahnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Sejak saat itu, Dimas selalu menghindari jembatan ini, bahkan rela memutar jalan yang lebih jauh. Tapi malam ini, karena hujan deras dan kondisi darurat, ia terpaksa melewati tempat yang menyimpan trauma terdalamnya. Motor Dimas tiba-tiba tersedat ketika mencapai tengah jembatan. Mesin yang tadinya berderum normal mendadak batuk-batuk seperti kehabisan bahan bakar. Padahal tangki masih penuh. Ia mencoba menstarter berkali-kali, namun motor tetap mati total. Kesunyian malam yang hanya dipecah oleh suara hujan dan gemericik air sungai membuat atmosfer semakin mencekam. Dimas turun dari motornya dan mencoba mendorong kendaraan itu. Namun kakinya gemetar, tidak karuan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan-akan ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Udara di sekitar jembatan terasa berat dan sesak, membuat nafasnya menjadi pendek-pendek. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah sungai, membawa aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk dan menyengat. Kabut yang tadinya tipis, kini semakin pekat, hampir menutupi pandangan Dimas sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya untuk menyalakan senter. Namun layar gadget itu berkedip-kedip, tidak normal, sebelum akhirnya mati total. Kegelapan pekat menyelimuti jembatan. Hanya sesekali petir menyambar dan menerangi sekitar selama beberapa detik. Dalam kilatan cahaya petir itu, Dimas sempat melihat bayangan putih yang berdiri di ujung jembatan. Namun ketika ia memfokuskan pandangannya, bayangan itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang dan insting bertahan hidupnya mulai berteriak agar segera meninggalkan tempat itu. Dimas memutuskan untuk meninggalkan motornya dan berlari menuju rumah neneknya yang tidak terlalu jauh. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari bawah jembatan. Suara itu seperti orang yang sedang merintih kesakitan, tertahan-tahan dan penuh penderitaan. Bulu kuduknya berdiri semua. Namun rasa penasaran sebagai seorang dokter
membuatnya tidak bisa begitu saja pergi. Mungkin ada orang yang terluka dan membutuhkan pertolongan, pikirnya. Ia memberanikan diri mendekat ke tepi jembatan dan mengintip ke bawah. Meski penglihatannya hampir tidak bisa menembus kegelapan pekat, yang terlihat hanya air sungai yang bergemuruh dan kabut tebal yang berputar-putar tidak wajar. Suara rintihan itu semakin jelas terdengar. Namun anehnya, seperti datang dari segala arah sekaligus. Pagi itu tiba dengan cuaca yang cerah, seolah hujan deras semalam hanya mimpi belaka. Dimas terbangun di kamar neneknya dengan tubuh pegal-pegal, seolah baru saja berlari maraton. Ia hampir tidak ingat bagaimana cara sampai ke rumah semalam. Yang teringat hanya lari terbirit-birit dari jembatan sambil mendengar suara aneh yang terus mengikutinya. Neneknya, Mbah Sumi, sudah menunggu dengan secangkir kopi panas dan wajah cemas yang tidak bisa disembunyikan. Motor Dimas sudah ada di halaman rumah dalam kondisi baik-baik saja, seolah tidak pernah mogok di tengah jembatan. Hal ini membuat Dimas semakin bingung dan mulai meragukan pengalamannya sendiri semalam. "Kamu melewati jembatan itu ya semalam?" tanya Mbah Sumi dengan suara bergetar. Matanya yang sudah keruh karena usia menatap Dimas dengan penuh kekhawatiran. "Sudah kubilang, jangan lewat sana kalau sudah maghrib, apalagi kalau cuaca lagi tidak baik." Dimas mengangguk pelan, masih mencoba mengingat-ingat kejadian semalam yang terasa seperti mimpi buruk. Mbah Sumi menghela nafas panjang dan duduk di sebelah cucunya. Pocong penunggu jembatan itu sudah lama tinggal di sana. Setiap kali ada orang yang akan meninggal mendadak di kampung ini, dia pasti muncul dulu di jembatan. Perkataan neneknya membuat bulu kuduk Dimas meremang. Teringat bayangan putih yang sempat dilihatnya semalam. Mbak Sumi melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan. Pocong itu dulunya adalah pemuda bernama Kartono yang meninggal di jembatan itu sekitar 30 tahun lalu. Dia meninggal dalam keadaan kain kafannya belum dibuka ikatan kepalanya. Makanya jadi pocong penunggu. Mata tua itu menatap jauh ke arah jendela yang menghadap ke jembatan. Sejak itu, setiap kali pocong itu muncul, pasti dalam 3 hari ada warga yang meninggal mendadak. Ayahmu dulu juga melihatnya sebelum. Mbah Sumi tidak melanjutkan kalimatnya, namun Dimas sudah paham maksudnya. Hatinya berdenyut sakit mengingat kematian ayahnya yang begitu mendadak dan penuh misteri. Apakah benar pocong itu yang menyebabkan kematian ayahnya? Siang hari itu Dimas memutuskan untuk berkeliling kampung sambil mengunjungi beberapa tetangga lama. Ia berharap bisa mendapat informasi lebih lanjut tentang pocong penunggu jembatan dari orang-orang yang sudah lama tinggal di sini. Pak Warno, kepala kampung yang sudah berusia 60 tahun, menceritakan hal yang membuat Dimas semakin was-was. Pocong itu tidak mengganggu kalau kita tidak mengganggunya, kata Pak Warno sambil menghisap rokok kretek. Tapi dia selalu muncul sebagai pertanda. Seminggu sebelum Bu Lastri meninggal karena stroke, pocong itu terlihat berdiri di jembatan. Sebulan sebelum Mas Joko kecelakaan fatal, pocong itu juga muncul. Dimas mencatat setiap cerita yang didengarnya, mencoba mencari pola atau menjelaskan logis di balik fenomena aneh ini. Yang paling membuat Dimas gelisah adalah cerita tentang Bu Mira, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan jembatan. "Semalam aku dengar suara motor mogok di jembatan," katanya sambil menatap Dimas dengan tatapan yang aneh.
Terus ada suara orang berlari kenceng-kenceng. Pas aku lihat dari jendela, ada bayangan putih yang tinggi sekali, berdiri di tengah jembatan. Bu Mira terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Yang anehnya, bayangan itu seperti melambaikan tangan ke arah rumahmu, seolah dia kenal betul sama kamu. Perkataan Bu Mira membuat darah Dimas serasa membeku. Apakah pocong itu memang mengenalnya? Dan apa maksudnya melambaikan tangan ke arah rumah neneknya? Malam mulai turun ketika Dimas kembali ke rumah neneknya. Ia merasakan perubahan suasana yang aneh di kampung itu. Orang-orang seperti lebih waspada dan cepat-cepat masuk rumah begitu hari mulai gelap. Bahkan suara jangkrik dan katak yang biasanya ramai di malam hari terdengar lebih sepi dari biasanya. Mbak Sumi sudah menyiapkan makan malam, namun wajahnya terlihat pucat dan cemas. "Cuk, sebaiknya jangan keluar rumah dulu untuk beberapa hari," katanya sambil menatap ke arah jendela yang samar-samar terlihat dari jendela dapur. "Aku punya firasat tidak baik. Pocong itu pasti akan muncul lagi malam ini." Perkataan neneknya membuat Dimas semakin tidak tenang, apalagi mengingat semua cerita aneh yang didengarnya hari ini tentang pocong penunggu jembatan yang selalu menjadi pertanda kematian mendadak. Tengah malam Dimas terbangun dengan mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan itu teratur dan perlahan seperti seseorang yang sedang mengetuk dengan sopan, namun mendesak. Awalnya ia mengira itu hanya suara ranting pohon yang tertiup angin. Namun kutukan itu semakin keras dan berirama. Dimas bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan pelan menuju jendela yang tertutup korden tebal. Jantungnya berdebar kencang karena kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetuk jendela dari luar. Angin malam terasa dingin menyusup masuk melalui celah-celah jendela tua, membawa aroma bunga melati yang tercampur dengan bau tanah basah. Namun ada sesuatu yang tidak beres dengan aroma itu. Ada bau lain yang menyengat dan membuat perutnya mual. Ketukan di jendela tiba-tiba berhenti, diganti dengan suara goresan halus, seperti kuku yang mengurat kaca. Suara itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri semua. Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutan. Ia perlahan membuka sedikit korden dan mengintip keluar. Pemandangan yang dilihatnya membuat nafasnya tersangkut di tenggorokan. Sosok berbalut kain putih sedang melayang di depan jendelanya dengan wajah yang tidak terlihat jelas karena tertutup kain kafan. Sosok itu bergerak naik turun seperti sedang melompat-lompat. Ciri khas pocong yang sudah sering didengar Dimas dari cerita rakyat. Yang membuat darahnya membeku adalah sosok itu seperti sedang menunjuk-nunjuk ke arah bawah, ke arah jembatan yang samar-samar terlihat dalam kegelapan malam, seolah mengajak atau memberi isyarat agar Dimas turun dan mengikutinya. Dimas mundur dari jendela dengan nafas terengah-engah. Ia yakin betul apa yang baru saja dilihatnya. Ini bukan halusinasi atau mimpi. Pocong penunggu jembatan benar-benar ada dan kini sedang berada tepat di depan kamarnya. Ia ingat semua cerita yang didengar siang tadi tentang pocong yang selalu muncul sebelum ada kematian mendadak. Apakah artinya seseorang akan meninggal dalam waktu dekat? Atau jangan-jangan ialah yang akan menjadi korban selanjutnya? Pemikiran itu membuat tubuhnya gemetar, tidak terkendali. Ia mengambil ponselnya yang sudah bisa menyala kembali dan mencoba menghubungi neneknya.
namun tidak ada jawaban. Keheningan rumah tua itu terasa semakin mencekam, seolah ia sendirian di dalam kegelapan yang menyelimuti. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini dari pintu kamar. Ketukan yang sama persis seperti di jendela tadi, pelan namun tegas dan berulang-ulang. Dimas menatap gagang pintu yang bergerak perlahan ke bawah, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Ia yakin betul sudah mengunci pintu sebelum tidur, namun gagang itu terus bergerak seperti dipaksa oleh tangan yang tidak terlihat. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya ketika mendengar suara langkah kaki di lorong luar kamarnya. Langkah itu aneh, seperti orang yang sedang melompat-lompat dengan kaki yang diikat. Suara yang khas seperti pocong, seperti dalam cerita-cerita horor yang pernah didengarnya. Dimas mundur ke sudut kamar sambil memeluk bantal erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tiba-tiba semua suara berhenti. Keheningan yang menyelimuti rumah terasa lebih menakutkan daripada suara-suara aneh tadi. Dimas menunggu dalam ketegangan yang luar biasa. Telinga meruncing, mendengarkan setiap suara sekecil apapun. Detik-detik berlalu, seperti jam dan keheningan itu semakin menekan. Namun kemudian ia mendengar suara yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Suara bisikan halus yang seperti datang dari segala arah, sekaligus mengucapkan namanya berulang-ulang dengan nada yang menyayat hati. Dimas, ikut aku ke jembatan. Bisikan itu semakin keras dan jelas, seolah sosok yang berbisik sedang berada tepat di sebelahnya. Dimas menutup telinga rapat-rapat dan berteriak sekuat tenaga, berharap suara teriakannya bisa mengusir kehadiran makhluk halus yang mengganggu ketenangan malamnya. Pagi hari, Mbah Sumi menemukan Dimas terbaring pingsan di sudut kamar dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat pasi, mirip seperti kondisi ayahnya ketika ditemukan tewas di jembatan 5 tahun lalu. Neneknya panik setengah mati dan langsung memanggil dukun kampung untuk memeriksa kondisi cucunya. Pak Kasno, dukun yang sudah dipercaya warga kampung selama puluhan tahun, datang dengan wajah serius setelah memeriksa Dimas yang masih belum sadarkan diri. Pocong itu sudah menandai dia, kata Pak Kasno dengan suara berat. Arwah Kartono masih punya urusan yang belum selesai. Kalau tidak diselesaikan, Dimas bisa bernasib sama seperti ayahnya. Perkataan dukun kampung itu membuat Mbah Sumi menangis terseduh-seduh, mengingat trauma kehilangan ayahnya yang masih membekas dalam hati. Dimas akhirnya tersadar di sore hari dengan kondisi lemah dan bingung. Ia hampir tidak ingat apa yang terjadi semalam. Yang tersisa hanya bayangan-bayangan kabur tentang sosok putih dan bisikan menyeramkan. Mbak Sumi duduk di sampingnya dengan mata bengkak habis menangis. Sementara Pak Kasno masih berada di ruang tamu dengan berbagai perlengkapan ritual tradisional. Dukun itu menjelaskan bahwa Dimas sedang diganggu oleh arwah yang tidak tenang. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menyelesaikan urusan yang tertinggal. Namun untuk mengetahui urusan apa yang dimaksud, mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu keluarga Dimas yang mungkin berkaitan dengan kematian Kartono 30 tahun lalu. Pak Kasno meminta Mbah Sumi untuk menceritakan semua yang diketahuinya tentang kejadian di masa lalu. Mbah Sumi awalnya enggan menceritakan masa lalu yang sudah berusaha dilupakannya. Namun melihat kondisi cucunya yang semakin lemah dan pucat,
ia akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia yang sudah disimpan selama puluhan tahun. Kartono itu adalah sahabat baik ayahmu, Dimas. Ia mulai dengan suara bergetar. Mereka berdua sama-sama muda, sama-sama keras kepala, dan sama-sama jatuh cinta pada gadis yang sama. Cerita neneknya membuat Dimas tercengang karena ayahnya tidak pernah menceritakan masa lalunya secara detail. Mbak Sumi melanjutkan bahwa gadis itu bernama Sari, putri paling cantik di kampung pada waktu itu. Baik ayah Dimas maupun Kartono sama-sama menginginkannya. Namun Sari memilih ayah Dimas sebagai suaminya. Keputusan itu membuat Kartono patah hati dan dendam. Malam sebelum pernikahan ayah dan ibumu, Kartono datang ke rumah ini dalam keadaan mabuk berat. Lanjut Mbah Sumi sambil mengelap air mata. Dia marah-marah dan mengancam akan merusak pernikahan itu. Ayahmu mencoba menenangkannya, tapi Kartono malah semakin mengamuk. Yang terjadi selanjutnya adalah pertengkaran hebat antara dua sahabat yang berubah menjadi musuh karena cinta. Dalam kemarahan, ayah Dimas mendorong Kartono hingga terjatuh dan membentur kepalanya ke batu. Kartono tidak langsung meninggal, namun luka di kepalanya cukup parah dan membuatnya kehilangan banyak darah. Alih-alih membawanya ke dokter, ayah Dimas panik, justru membawa Kartono ke jembatan dan meninggalkannya di sana, berharap orang lain yang akan menemukannya. Namun Kartono meninggal sendirian di jembatan itu dalam keadaan penuh dendam dan kekecewaan. Dimas terdiam terpaku mendengar cerita yang mengejutkan itu. Ayahnya yang selama ini dikenal sebagai pria baik dan bertanggung jawab ternyata menyimpan dosa besar di masa lalu. Tapi kenapa Kartono jadi pocong, Nek? Tanya Dimas lemah. Pak Kasno yang mendengar cerita itu mengangguk-angguk paham. Kartono meninggal dalam keadaan dendam dan tidak diberi penghormatan yang layak. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian oleh nelayan dalam kondisi yang sudah membusuk. Keluarganya terpaksa memakamkannya dengan terburu-buru tanpa ritual yang sempurna. Ikatan kafan di kepalanya tidak dibuka sesuai tradisi, makanya dia menjadi pocong penunggu. Dukun itu menatap Dimas dengan tatapan serius. Dan sekarang dia menagih hutang keadilan dari keluarga yang sudah membuat hidupnya hancur. Malam semakin larut ketika Pak Kasno menjelaskan ritual yang harus dilakukan untuk menenangkan arwah Kartono. Kamu harus pergi ke jembatan itu malam ini, Dimas, katanya dengan suara berat. Minta maaf atas nama ayahmu dan berikan sesaji sebagai tanda penghormatan. Kalau dia menerima permintaan maafmu, dia akan pergi dengan tenang. Tapi kalau tidak, Pak Kasno tidak melanjutkan kalimatnya. Namun semua yang hadir sudah paham maksudnya. Dimas akan bernasib sama dengan ayahnya, meninggal mendadak dengan cara yang misterius. Pilihan ada di tangan Dimas. Berani menghadapi pocong penunggu jembatan dan mencoba menyelesaikan konflik lama, atau menunggu kematian yang pasti akan menjemputnya dalam waktu dekat. Keputusan berat itu harus diambilnya malam itu juga, karena kondisinya semakin memburuk setiap jam. Mbah Sumi memeluk cucunya erat-erat sambil menangis. Maafkan nenek yang tidak pernah menceritakan ini padamu, Le. Bisiknya di telinga Dimas. Nenek berharap masalah ini sudah selesai ketika ayahmu meninggal. Ternyata Kartono masih belum puas dan sekarang mengejarmu. Dimas merasakan beban yang luar biasa berat di pundaknya. Ia harus menanggung dosa yang bukan perbuatannya sendiri. Namun darah yang mengalir di tubuhnya
adalah darah orang yang telah membuat salah. Malam itu dengan perasaan campur aduk di antara takut, marah, dan bertekad, Dimas mempersiapkan diri untuk menghadapi masa lalu kelam keluarganya. Ia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Namun ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi pocong penunggu jembatan yang telah menunggu keadilan selama 30 tahun. Fajar menyingsing dengan cuaca mendung yang tidak biasa untuk musim kemarau. Awan hitam bergulung-gulung di langit, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang akan terjadi malam nanti. Dimas menghabiskan sepanjang hari mempersiapkan ritual penebusan sesuai petunjuk Mbah Kasno. Sesaji yang harus dibawa cukup rumit, nasi tumpeng putih, ayam panggang utuh, bunga melati 7 warna, kemenyan, air putih dalam kendi tanah, dan yang paling penting adalah surat permintaan maaf yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam. Setiap detail sesaji memiliki makna simbolis untuk menenangkan arwah yang masih terikat dengan dunia karena dendam yang mendalam. Dimas menulis surat permintaan maaf itu dengan tangan gemetar, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk meminta ampun atas dosa ayahnya yang sudah meninggal. Pak Kasno datang lagi sore hari untuk memberikan mantra pelindung dan petunjuk terakhir. "Ingat baik-baik Dimas," katanya sambil menatap mata Dimas dengan serius. "Kamu harus sampai di jembatan tepat pukul 12 malam. Letakkan sesaji di tengah jembatan, lalu bacakan surat permintaan maaf dengan suara keras dan jelas. Setelah itu, tunggu responnya." Dukun itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. "Kalau dia menerima permintaan maafmu, sesaji akan lenyap dengan sendirinya dan kamu akan merasakan hembusan angin sejuk. Tapi kalau dia menolak," Pak Kasno menggeleng pelan, "kamu harus siap menghadapi murka yang sudah dipendamnya selama 30 tahun. Jangan lupa baca mantra pelindung yang sudah kuajarkan tadi. Dan apapun yang terjadi, jangan lari dari jembatan sampai ritual selesai." Mbak Sumi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya sepanjang hari. Berkali-kali ia membujuk Dimas untuk tidak melakukan ritual berbahaya itu. Namun cucunya sudah bulat tekadnya. "Nenek takut kehilangan kamu, Le, seperti kehilangan ayahmu," bisik neneknya sambil memegang tangan Dimas erat-erat. "Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, nenek tidak akan sanggup hidup lagi, Le." Dimas membalas pelukan neneknya dengan hangat, mencoba menenangkan wanita tua yang sudah banyak kehilangan orang yang disayang. "Nenek harus percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan, Nek," kata Dimas dengan suara yang berusaha terdengar yakin. "Kalau aku tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pocong itu akan terus mengejar keluarga kita sampai generasi berikutnya. Aku tidak mau anak-anakku nanti mengalami hal yang sama." Menjelang maghrib, warga kampung mulai berbisik-bisik tentang ritual yang akan dilakukan Dimas malam itu. Berita tentang rencana menghadapi pocong penunggu jembatan menyebar dengan cepat, dan banyak yang datang ke rumah Mbah Sumi untuk memberikan dukungan moral, sekaligus mendoakan Dimas. Umah bahkan membawakan jimat berupa keris pusaka keluarganya, yang katanya bisa mengusir roh jahat. Pak Warno sebagai kepala kampung memberikan restu sekaligus peringatan bahwa ia akan menunggu di pos kampling sampai ritual selesai. "Kalau sampai jam 3 pagi kamu belum pulang, kami akan datang ke jembatan," katanya dengan nada serius. Dukungan dari warga kampung membuat Dimas sedikit lebih berani, meski rasa takut masih mencengkram hatinya. Malam mulai turun dengan suasana yang aneh. Tidak ada suara cangkrik atau katak seperti biasanya.
seolah semua makhluk hidup di kampung itu merasakan akan ada kejadian besar malam ini. Angin bertiup kencang dari arah sungai, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau bunga melati dan kemenyan. Dimas memakai pakaian putih bersih sesuai saran Pak Kasno, lalu menyiapkan sesaji dalam keranjang bambu yang sudah diberikan dengan mantra khusus. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ia berpamitan dengan neneknya untuk terakhir kalinya. Mbah Sumi memeluknya erat-erat sambil membisikkan doa-doa keselamatan. "Semoga Tuhan melindungimu, Cuk," bisiknya dengan suara bergetar. "Dan semoga arwah Kartono bisa memaafkan kesalahan keluarga kita." Dimas berjalan perlahan menuju jembatan dengan langkah yang semakin berat. Keranjang sesaji di tangannya terasa semakin lama semakin berat. Seolah ada kekuatan gaib yang mencoba menghalanginya. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, meski tidak ada angin sama sekali. Lampu-lampu rumah warga sudah padam semua, hanya menyisakan kegelapan pekat yang menyelimuti kampung. Ketika ia mencapai ujung jalan yang mengarah ke jembatan, langkahnya terhenti. Di depan sana, jembatan kayu tua itu terlihat seperti portal menuju dunia lain. Diselimuti kabut tipis yang bergerak-gerak tidak wajar. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11:50. 10 menit lagi ia harus berada di tengah jembatan untuk memulai ritual penebusan yang akan menentukan hidupnya. Dimas menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang dimilikinya untuk menghadapi masa lalu kelam yang telah menunggu terlalu lama. Tepat pukul 12 malam, Dimas sudah berdiri di tengah jembatan dengan keranjang sesaji di kaki kanannya. Keheningan malam terasa begitu mencekam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang bergemuruh kencang. Kabut tebal mulai mengepul dari permukaan sungai, naik perlahan seperti asap yang berputar-putar membentuk pola aneh. Udara di sekitar jembatan tiba-tiba menjadi sangat dingin, membuat nafas Dimas mengepul seperti sedang berada di dalam lemari es. Ia mengeluarkan surat permintaan maaf dari saku bajunya dengan tangan gemetar, bersiap melaksanakan ritual sesuai petunjuk Pak Kasno. Angin tiba-tiba berhenti bertiup sama sekali, seolah alam sedang menahan nafas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dimas mulai mengeluarkan sesaji satu persatu dari keranjang sambil mengucapkan mantra pelindung yang diajarkan dukun kampung itu. Nasi tumpeng putih diletakkan di papan jembatan, diikuti ayam panggang yang masih mengepul. Bunga melati 7 warna yang aromanya menyengat di udara malam. Dan kendi berisi air putih. Ketika ia menyalakan kemenyan, asapnya tidak naik ke atas seperti biasa, melainkan bergerak horizontal, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Bulu kuduk Dimas berdiri semua ketika merasakan kehadiran sesuatu yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Ia yakin betul tidak sendirian di jembatan itu. Meski matanya tidak bisa melihat sosok apapun, perasaan diawasi itu semakin kental, seolah ada mata yang menatap setiap gerakannya dengan penuh perhatian dan mungkin juga amarah. Tiba-tiba suara gemericik air sungai berhenti total, diganti keheningan yang tidak wajar. Bahkan suara angin yang berdesir di antara dedaunan ikut menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Dalam kesunyian itu, Dimas mulai mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari ujung jembatan sebelah timur.
Langkah itu sangat khas, seperti seseorang yang melompat dengan kaki terikat. Jantung Dimas berdetak semakin kencang ketika menyadari bahwa pocong penunggu jembatan sudah datang dan sedang menghampirinya. Ia memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan keberanian, lalu membuka surat permintaan maaf dengan tangan yang bergetar hebat. Cahaya bulan yang tadinya terang mendadak redup tertutup awan tebal, membuat jembatan diselimuti kegelapan hampir total. Hanya cahaya kecil dari kemenyan yang menyala yang menerangi area sesaji. Langkah itu semakin dekat dan akhirnya berhenti tepat di hadapan Dimas. Meski tidak bisa melihat dengan jelas, ia merasakan kehadiran sosok tinggi yang berdiri di depannya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari makhluk itu. Aroma melati yang harum tadi berubah menjadi bau tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk dan menyengat. Dimas memberanikan diri membuka mata dan melihat sosok putih tinggi yang berdiri tegak di hadapannya dengan kain kafan yang bergerak-gerak meski tidak ada angin. Wajah pocong itu tidak terlihat jelas karena tertutup kain. Namun Dimas bisa merasakan tatapan mata yang penuh dendam dan kekecewaan. Sosok itu tidak bergerak, seolah menunggu apa yang akan dilakukan Dimas selanjutnya. Inilah saatnya untuk memulai ritual penebusan yang akan menentukan nasibnya. Dengan suara bergetar, Dimas mulai membaca surat permintaan maaf yang sudah disiapkannya. Kartono, aku Dimas, anak dari Sutrisno yang telah berbuat salah padamu 30 tahun lalu. Suaranya hampir tidak keluar karena tenggorokannya yang kering. Aku datang ke sini untuk meminta maaf atas nama ayahku yang sudah meninggal. Ketika menyebut nama ayahnya, sosok pocong itu tiba-tiba bergerak gelisah. Kain kafannya bergerak-gerak lebih cepat. Udara di sekitar jembatan menjadi semakin dingin, dan Dimas bisa mendengar suara desahan aneh yang seperti datang dari sosok di hadapannya. Ia melanjutkan bacaan meski suaranya semakin gemetar. Ayah telah berbuat salah dengan meninggalkanmu sendirian di jembatan ini. Dia menyesal dan ingin meminta maaf. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari segala arah, membuat api kemenyan hampir padam dan bunga melati beterbangan. Respon pocong itu tidak seperti yang diharapkan Dimas. Alih-alih tenang, sosok itu malah semakin gelisah dan mulai bergerak maju mundur dengan gerakan melompat yang khas. Suara desahan berubah menjadi rintihan panjang yang menyayat hati, penuh dengan penderitaan dan kemarahan yang sudah lama terpendam. Dimas merasakan getaran kuat di papan jembatan, seolah sosok itu sedang menghentak-hentakan kakinya dengan kekuatan yang luar biasa. Kabut di sekitar jembatan semakin pekat dan mulai berputar-putar, membentuk pusaran kecil, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Kendi air putih yang menjadi bagian sesaji tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Airnya tumpah dan mengalir ke sela-sela papan jembatan. Tanda itu membuat hati Dimas ciut. Karena menurut Pak Kasno, pecahnya kendi berarti arwah menolak perdamaian dan masih menyimpan dendam yang mendalam. Dalam kepanikan melihat reaksi pocong yang semakin agresif, Dimas mencoba melanjutkan bacaan permintaan maafnya dengan suara yang semakin keras. Namun tiba-tiba sosok pocong itu mengeluarkan suara yang membuat darah Dimas membeku. Bukan rintihan atau desahan,
melainkan suara tawa pahit yang menggema di keheningan malam. Tawa itu terdengar sangat manusiawi, penuh dengan kepahitan dan ironi yang mendalam. "Kau pikir aku Kartono?" Suara itu akhirnya berbicara dengan jelas, membuat Dimas tertunduk lemas di papan jembatan. Suara itu familiar, sangat familiar, hingga membuat seluruh tubuh Dimas gemetar tidak terkendali. "Kau salah besar, anakku." Kata anakku diucapkan dengan nada yang menyayat, penuh dengan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Dimas tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun suara itu benar-benar suara ayahnya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Sosok pocong itu perlahan membuka ikatan kain kafan di bagian kepala, memperlihatkan wajah yang membuat Dimas menjerit histeris. Wajah ayahnya yang pucat pasi, dengan mata yang kosong, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ayah," bisik Dimas dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kenapa ayah yang jadi pocong? Bukannya Kartono?" Sosok ayahnya tidak menjawab langsung, melainkan duduk bersila di hadapan Dimas dengan gerakan yang aneh karena kakinya yang masih terikat kain kafan. Wajah yang dulu hangat dan penyayang itu kini terlihat dingin dan penuh dengan beban yang berat. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin dan aroma kemenyan bercampur dengan bau tanah kuburan yang menyengat. Dimas tidak bisa berhenti menangis melihat kondisi ayahnya yang menjadi pocong penunggu jembatan selama ini. Cerita yang diberikan nenekmu tidak sepenuhnya benar, Dimas, kata sosok ayahnya dengan suara yang dalam dan berat. "Aku memang bertengkar dengan Kartono karena masalah Sari ibumu, tapi aku tidak mendorongnya hingga terluka parah." Pengakuan itu membuat Dimas semakin bingung dan terpuruk. Yang sebenarnya terjadi adalah aku yang memukul Kartono dengan batu hingga kepalanya pecah. Aku sengaja membunuhnya karena cemburu dan takut dia akan merebut ibumu. Kata-kata itu keluar dengan nada datar, namun berisi pengakuan dosa yang sangat berat. Setelah itu, aku membuang mayatnya ke sungai dan menyebar cerita bahwa dia pergi merantau. Sosok ayahnya menatap mata Dimas dengan tatapan yang kosong. "Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan beban dosa pembunuhan. Hingga akhirnya aku tidak tahan lagi dan bunuh diri di jembatan ini 5 tahun lalu." Pengakuan mengejutkan itu membuat dunia Dimas seolah runtuh. Ayah yang selama ini dihormatinya ternyata adalah seorang pembunuh yang kemudian bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban dosanya. "Tapi kenapa ayah jadi pocong penunggu? Kenapa menggangguku?" tanya Dimas. Sosok ayahnya terdiam, lalu sebelum menjawab, "Karena aku tidak bisa tenang di alam baka selama kebenaran belum terungkap. Aku sudah mencoba berkali-kali muncul di hadapanmu untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Tapi kau selalu lari ketakutan." Mata kosong itu menatap sesaji yang sudah berantakan di papan jembatan. "Dan sekarang saatnya kau mengetahui seluruh kebenaran agar aku bisa beristirahat dengan tenang." Angin malam bertiup kencang, membuat kain kafan ayahnya berkibar-kibar seperti bendera putih yang menyerah. Dimas merasa seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan. Ayah yang dihormatinya
adalah pembunuh dan neneknya sudah menutupi kebenaran selama puluhan tahun. Lalu apa yang harus Dimas lakukan sekarang ya? Tanya Dimas dengan suara putus asa. Kartono sudah mati karena perbuatan ayah, dan ayah juga sudah mati. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan semua ini? Sosok ayahnya bangkit berdiri dengan gerakan melompat yang khas pocong, lalu menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. Mayat Kartono masih terkubur di dasar sungai, tepat di bawah jembatan ini. Selama mayatnya tidak dikebumikan dengan layak, arwahnya akan terus gentayangan dan mengganggu keluarga kita. Perkataan itu membuat Dimas merasakan horor yang berlapis-lapis. Selama ini ia berjalan di atas jembatan yang di bawahnya terkubur mayat korban pembunuhan ayahnya sendiri. Tiba-tiba dari bawah jembatan terdengar suara gemuruh air yang tidak wajar, diikuti dengan munculnya sosok lain yang naik dari permukaan sungai. Sosok itu juga berbalut kain kafan putih, namun kain kafannya sudah kusam dan berlumpur. Wajahnya membusuk dengan mata yang melotot penuh amarah dan dendam. Kartono, bisik sosok ayah Dimas ketika melihat kedatangan pocong yang kedua. Dia datang untuk menagih keadilan. Dimas kini berharap dengan dua pocong sekaligus di tengah jembatan yang gelap gulita. Satu adalah ayahnya yang menjadi pocong karena bunuh diri dengan beban dosa. Dan satu lagi adalah Kartono yang menjadi pocong karena dibunuh dan tidak dikebumikan dengan layak. Malam ini akan menjadi malam penentuan di mana semua kebenaran harus diungkap dan keadilan harus ditegakkan. Atau Dimas akan menjadi korban ketiga dari tragedi yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Sosok Kartono yang baru muncul dari dasar sungai berdiri dengan postur yang menakutkan. Kain kafannya yang berlumuran menetes air keruh, bercampur darah, dan dari tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Matanya yang sudah membusuk itu menatap Dimas dengan amarah yang membara, seolah seluruh dendam yang dipendamnya selama 30 tahun akan dilampiaskan malam itu juga. Akhirnya aku bisa bertemu dengan keluarga pembunuhku, kata Kartono dengan suara serak yang menggema di keheningan malam. Suaranya berbeda dengan suara ayah Dimas yang masih terdengar normal. Suara Kartono terdengar seperti datang dari dalam air dan penuh dengan getah pahit kehidupan yang sudah hilang. Udara di sekitar jembatan menjadi semakin pengap dan menyesakan, seolah oksigen mulai berkurang karena kehadiran dua arwah yang tidak tenang. Dimas terjebak di antara dua pocong yang sama-sama memiliki urusan dengannya. Di satu sisi ayahnya yang ingin mengungkap kebenaran agar bisa beristirahat tenang. Di sisi lain, Kartono yang menuntut keadilan atas pembunuhan yang dialaminya. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Kartono melompat mendekat dengan gerakan yang agresif, membuat papan jembatan bergetar hebat. Aku ingin keadilan. Selama 30 tahun aku terkubur di lumpur sungai tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mendoakan, tanpa ada yang meminta pertanggungjawaban. Ceritnya dengan suara yang memilukan. Ayahmu hidup bahagia dengan keluarga, sementara aku membusuk sendirian di dasar sungai. Amarah Kartono begitu besar hingga air sungai di bawah jembatan mulai bergolak dan naik ke permukaan, seolah ikut marah bersama arwah yang sudah lama teraniaya. Sosok ayah Dimas mencoba menenangkan situasi dengan bergerak di antara Dimas dan Kartono. Kartono,
aku sudah menyesal dengan perbuatanku. Katanya dengan nada memohon. Aku sudah mati karena tidak sanggup menanggung beban dosa ini. Bukankah itu cukup? Namun Kartono tidak terima dengan alasan itu. Kau mati karena tidak sanggup hidup dengan rasa bersalah, bukan karena menyesali perbuatanmu. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk sosok ayah Dimas. Kau tetap egois sampai mati. Kau bunuh diri untuk melarikan diri dari tanggung jawab, bukan untuk menebus dosamu. Perdebatan antara dua arwah itu membuat suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang dari segala arah, membuat dedaunan berguguran, dan air sungai semakin bergolak. Dimas merasakan getaran kuat di bawah kakinya, seolah jembatan tua itu tidak sanggup menahan beban spiritual yang terjadi di atasnya. Kartono kemudian beralih menatap Dimas dengan tatapan yang menusuk jiwa. Dan kau anak dari pembunuh yang harus membayar hutang ayahmu, katanya sambil melompat semakin dekat. Darah ayahmu mengalir di tubuhmu, jadi kau juga harus merasakan penderitaan yang kualami. Ancaman itu membuat Dimas mundur ke tepi jembatan. Namun ia tidak bisa lari karena di belakangnya hanya jurang yang gelap gulita. Sosok ayahnya berusaha melindungi dengan berdiri di hadapan Kartono. Jangan libatkan anakku dalam urusan kita, Kartono. Dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian 30 tahun lalu. Namun Kartono tidak peduli dengan perlindungan itu. Selama keluarga pembunuh masih hidup bahagia, keadilan tidak akan pernah tegak. Jeritnya sambil mendorong sosok ayah Dimas hingga terjatuh. Situasi semakin genting ketika Kartono mulai mendekat ke arah Dimas dengan niat yang jelas ingin mencelakakannya. Dalam kepanikan, Dimas teringat dengan sesuatu yang penting. Tunggu, teriakannya dengan suara sekeras mungkin. Aku bisa membantu memakamkan jenazahmu dengan layak. Aku bisa mengangkat mayatmu dari dasar sungai dan menguburkannya di pemakaman kampung. Tawaran itu membuat Kartono berhenti sejenak, seolah sedang mempertimbangkan proposal yang diajukan Dimas. Dan aku akan mengungkapkan kebenaran kepada seluruh warga kampung tentang apa yang dilakukan ayahku. Lanjut Dimas dengan nafas terengah-engah. Nama ayahku akan tercoreng dan keluarga kami akan menerima konsekuensinya. Tapi setidaknya kau akan mendapat keadilan yang kau cari. Sosok ayahnya menatap Dimas dengan tatapan terkejut. Tidak menyangka anaknya akan berani mengorbankan nama baik keluarga demi menenangkan arwah yang teraniaya. Angin malam tiba-tiba mereda, seolah alam sedang menunggu jawaban dari Kartono yang masih berdiri terdiam di tengah jembatan. Kartono menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Amarah di matanya yang membusuk perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Mungkin pertimbangan atau bahkan sedikit penghargaan terhadap keberanian Dimas. Kau berani mengorbankan nama keluargamu untuk menebus dosa ayahmu? Tanyanya dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Dimas mengangguk tegas meski tubuhnya masih gemetar. Aku tidak bisa hidup tenang kalau tahu bahwa kebahagiaan keluargaku dibangun di atas penderitaan orang lain. Katanya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Kau memang harus membayar hutang karma ayahmu. Aku siap menanggungnya. Pengakuan Dimas itu sepertinya mulai melunakkan hati Kartono yang sudah keras karena dendam selama 30 tahun. Sosok ayahnya menatap anaknya dengan campuran bangga dan sedih. Bangga karena Dimas memiliki keberanian moral yang tidak dimilikinya. Namun sedih karena anaknya harus menanggung akibat dari dosanya.
Kartono terdiam lama menatap Dimas, seolah sedang menimbang-nimbang tawaran yang diajukan. Amarah di wajahnya yang membusuk perlahan memudar, digantikan dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kau berbeda dengan ayahmu," katanya akhirnya dengan suara yang lebih lembut. "Dia egois dan pengecut, tapi kau berani menghadapi konsekuensi perbuatannya." Sosok Kartono kemudian berbalik menatap sosok ayah Dimas yang masih terbaring di papan jembatan. "Selama 30 tahun, aku menunggu permintaan maaf yang tulus. Bukan karena rasa takut atau penyesalan egois." Ia melompat mendekat ke arah sosok ayah Dimas dan menatapnya dengan tatapan yang menusuk. "Tapi kau tidak pernah mendapatkannya, bahkan ketika kau sudah menjadi pocong seperti aku." Udara malam kembali bertiup sejuk, membawa aroma melati yang menenangkan. Seolah ketegangan yang mencekam perlahan mulai mereda. Sosok ayah Dimas bangkit berdiri dengan susah payah, lalu berjalan mendekat ke arah Kartono dengan langkah yang berat. "Maafkan aku, Kartono," katanya dengan suara yang penuh penyesalan mendalam. "Aku memang egois dan pengecut. Aku membunuhmu karena iri dan takut kehilangan Sari. Lalu aku bunuh diri karena tidak sanggup menanggung akibatnya." Untuk pertama kalinya selama 30 tahun, sosok ayah Dimas benar-benar meminta maaf dengan tulus tanpa embel-embel alasan atau pembenaran. "Aku tahu permintaan maafku tidak akan mengembalikan hidupmu, tapi aku sungguh-sungguh menyesal telah merenggut masa depanmu." Air mata mulai mengalir dari mata kosong sosok ayahnya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada pocong biasa. Namun penyesalan yang mendalam telah mengubah sosok ayah Dimas menjadi lebih manusiawi, meski tubuhnya sudah menjadi makhluk halus. Kartono menatap permintaan maaf itu dengan diam, lalu perlahan mengangkat tangannya yang terbungkus kain kafan. 30 tahun aku menunggu kata-kata itu," bisiknya dengan suara yang mulai bergetar. 30 tahun aku terkubur dalam amarah dan dendam." Ia kemudian beralih menatap Dimas yang masih berdiri gemetar di tepi jembatan. "Tapi anakmu telah menunjukkan keberanian dan kejujuran yang tidak kau miliki. Dia bersedia mengorbankan nama keluarganya untuk keadilan." Sosok Kartono perlahan mulai berubah. Kain kafannya yang berlumpur dan busuk mulai memutih dan bersih. Wajahnya yang membusuk perlahan kembali normal, menunjukkan sosok pemuda tampan yang pernah bersahabat dengan ayah Dimas puluhan tahun lalu. Perubahan itu menandakan bahwa amarah dan dendamnya mulai luruh, digantikan dengan kedamaian yang sudah lama dicarinya. "Dimas," panggil Kartono dengan suara yang sudah kembali normal dan hangat. "Aku menerima tawaranmu untuk memakamkan jenazahku dengan layak. Tapi aku tidak menuntutmu untuk mengungkap kebenaran kepada warga kampung." Perkataan itu membuat Dimas terkejut, tidak menyangka Kartono akan melepaskan tuntutannya. "Cukup ayahmu yang tahu betapa menyakitkan akibat dari perbuatannya. Keluarga kalian sudah cukup menderita." Sosok Kartono kemudian mendekat ke Dimas dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Sentuhan yang diharapkan dingin itu justru terasa hangat dan menenangkan. "Yang penting bagiku adalah mendapat pemakaman yang layak dan permintaan maaf yang tulus. Kau sudah memberikan keduanya." Mata Kartono yang sudah kembali normal menatap Dimas dengan tatapan yang penuh terima kasih dan kedamaian. Sosok ayah Dimas mendekat ke mereka berdua dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Beban berat yang selama ini dipikul di pundaknya
seolah sudah terangkat setelah berhasil meminta maaf dengan tulus. "Terima kasih anakku," katanya mulai memeluk Dimas dengan pelukan yang hangat. Meski tubuhnya sudah menjadi roh, "Kau telah melakukan hal yang tidak bisa ayah lakukan selama hidup." Pelukan itu terasa begitu nyata dan penuh dengan kasih sayang yang tulus. "Sekarang ayah sudah bisa pergi dengan tenang dan kau bisa hidup tanpa dihantui masa lalu keluarga kita." Cahaya bulan yang tadinya redup tertutup awan mulai bersinar terang, menerangi jembatan dengan cahaya keperakan yang indah. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang menenangkan dan menandakan bahwa perdamaian sudah tercapai. Kartono dan sosok ayah Dimas berdiri berdampingan di tengah jembatan. Keduanya sudah tidak lagi memancarkan aura menakutkan seperti sebelumnya. "Sekarang saatnya kita pergi," kata Kartono sambil tersenyum damai. "Jenazahku akan mudah ditemukan di dasar sungai, tepat di bawah tengah jembatan ini. Makamkan aku di pemakaman kampung dengan layak. Ini sudah cukup untukku." Sosok ayah Dimas mengangguk setuju, lalu menatap anaknya untuk terakhir kalinya. "Hiduplah dengan baik, Dimas. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu." Kedua sosok itu perlahan mulai memudar, diselimuti sosok putih yang lembut dan hangat. Suara gemericik air sungai kembali terdengar normal dan suara cangkrik mulai bersaut-sautan seperti biasa. Malam yang mencekam itu akhirnya berakhir dengan kedamaian yang sudah lama dinanti. Pagi hari tiba dengan cuaca yang cerah dan udara yang segar. Kontras sekali dengan malam yang mencekam kemarin. Dimas terbangun di tengah jembatan dengan tubuh yang tidak lagi gemetar ketakutan. Sesaji yang semalam berantakan kini sudah lenyap tanpa bekas, hanya menyisakan keranjang bambu kosong di sampingnya. Air sungai mengalir jernih dan tenang, tidak lagi bergolak seperti malam sebelumnya. Dimas berdiri dan menatap ke dasar sungai yang jernih, mencari-cari jejak jenazah Kartono yang dijanjikan akan mudah ditemukan. Benar saja, di dasar sungai tepat di bawah tengah jembatan, ia bisa melihat sesuatu yang putih tertimbun lumpur. Hatinya berdebar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega bahwa akhirnya misteri yang menghantui keluarganya selama puluhan tahun akan segera berakhir. Dimas bergegas pulang dengan memberitahukan Mbah Sumi tentang apa yang terjadi semalam. Neneknya yang sudah menunggu dengan cemas langsung memeluk erat ketika melihat cucunya kembali dengan selamat. "Bagaimana, Le? Apakah pocong itu sudah pergi?" tanya Mbah Sumi dengan suara bergetar. Dimas menceritakan semua yang terjadi semalam, mulai dari pengakuan ayahnya sebagai pembunuh, kehadiran Kartono yang menuntut keadilan, hingga perdamaian yang akhirnya tercapai. Mbah Sumi menangis mendengar cerita cucunya, bercampur antara lega, sedih, dan menyesal karena sudah menutupi kebenaran selama puluhan tahun. "Nenek minta maaf, sudah menyembunyikan kebenaran dari kamu, Le," katanya sambil terisak. "Nenek hanya ingin melindungi nama baik keluarga, tapi ternyata malah membuat masalah semakin rumit." Dimas memeluk neneknya dengan penuh pengertian. Ia tidak menyalahkan keputusan yang diambil wanita tua itu di masa lalu. Siang harinya Dimas melaporkan penemuan jenazah di dasar sungai kepada Pak Warno sebagai kepala kampung. Ia mengatakan bahwa jenazah itu kemungkinan adalah orang yang sudah lama hilang dan perlu diangkat untuk dimakamkan dengan layak. Pak Warno langsung mengkoordinir warga untuk mengangkat jenazah tersebut dengan bantuan peralatan yang memadai. Ketika jenazah itu berhasil diangkat, semua warga terkejut melihat kondisi yang masih utuh meski sudah puluhan tahun di dasar sungai.
Pak Kasno sebagai dukun kampung mengatakan bahwa jenazah yang terawetkan secara alami seperti ini biasanya adalah milik arwah yang tidak tenang. Dengan bantuan warga, jenazah yang dipercaya adalah Kartono itu dimakamkan dengan upacara yang layak di pemakaman kampung. Selama proses pemakaman, cuaca tetap cerah dan tidak ada kejadian aneh sama sekali. Pertanda bahwa arwah Kartono sudah benar-benar tenang. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup Dimas, jembatan kampung terasa damai dan tidak menakutkan lagi. Ia sengaja melewati jembatan itu ketika pulang dari rumah tetangga dan tidak merasakan hawa angker atau kehadiran makhluk halus seperti sebelumnya. Air sungai mengalir tenang dengan suara gemericik yang menenangkan. Dimas berhenti sejenak di tengah jembatan dan memandang ke langit malam yang penuh bintang. "Terima kasih sudah memaafkan keluarga kami, Pak Kartono," bisiknya pelan ke udara malam. "Dan terima kasih Ayah sudah mengajariku tentang pentingnya keberanian menghadapi masa lalu." Minggu-minggu berikutnya, kampung Sumber Tirta kembali hidup seperti biasa. Tidak ada lagi cerita tentang pocong penunggu jembatan yang menakutkan warga. Anak-anak kembali berani bermain di sekitar sungai hingga sore hari, dan orang dewasa tidak lagi terburu-buru pulang karena malam tiba. Yang paling menggembirakan adalah tidak ada lagi kematian mendadak yang mencurigakan di kampung itu. Warga yang sebelumnya sering sakit-sakitan juga mulai membaik kesehatannya. Seolah aura negatif yang menyelimuti kampung sudah hilang bersama kepergian kedua pocong penunggu jembatan. Dimas memutuskan untuk menetap di kampung dan membuka praktek dokter kecil-kecilan untuk melayani warga. Keputusannya itu disambut baik oleh semua orang, terutama Mbah Sumi yang senang bisa hidup berdampingan dengan cucunya yang sudah dewasa dan bijaksana. Namun ada satu hal aneh mulai disadari Dimas. Beberapa bulan kemudian, dalam foto-foto lama yang tersimpan Mbah Sumi, ia menemukan foto pernikahan ayah dan ibunya yang memperlihatkan sosok pemuda tampan di latar belakang. Sosok itu sangat mirip dengan Kartono yang pernah ditemuinya di jembatan malam itu. Yang membuat Dimas tercengang adalah dalam foto itu, ayahnya dan Kartono terlihat sangat akrab. Bahkan Kartono sedang tersenyum lebar sambil memberikan selamat kepada pengantin. Tidak ada tanda-tanda permusuhan atau dendam seperti yang diceritakan sebelumnya. Ketika Dimas bertanya kepada Mbah Sumi tentang foto itu, neneknya terlihat terkejut dan tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Mungkin mereka sudah berbaikan sebelum pernikahan, kata Mbah Sumi dengan nada ragu-ragu. Namun keraguan di mata neneknya membuat Dimas curiga bahwa masih ada rahasia lain yang belum terungkap tentang masa lalu keluarganya. Suatu malam ketika Dimas sedang merapikan dokumen-dokumen lama di loteng rumah, ia menemukan sebuah surat yang tersembunyi di dalam kotak kayu tua. Surat itu ditulis dengan tangan ayahnya dan tertanggal seminggu sebelum kematiannya 5 tahun lalu. Isi surat itu membuat Dimas tertunduk lemas di lantai loteng. "Untuk anakku yang kusayangi, jika suatu hari kau membaca surat ini, ketahuilah bahwa ayah tidak pernah membunuh Kartono. Kami bertengkar karena masalah bisnis, bukan karena perempuan. Kartono pergi merantau dengan damai dan masih sempat berpamitan dengan ayah. Cerita tentang pembunuhan itu ayah buat-buat karena merasa bersalah telah mengusir sahabat baik dengan kata-kata kasar. Maafkan ayah yang sudah berbohong, tapi ayah hanya ingin mengajarkan kamu tentang pentingnya kejujuran dan keberanian menghadapi konsekuensi." Surat itu ditandatangani dengan tinta yang sudah memudar, namun masih terbaca jelas nama ayahnya. Dimas terdiam lama membaca surat itu berulang-ulang. Ternyata selama ini ia telah ditipu oleh ayahnya sendiri, bahkan ketika sudah menjadi pocong.
Tidak ada pembunuhan, tidak ada mayat di dasar sungai, dan Kartono yang ditemuinya di jembatan. Mungkin itu hanya ilusi atau perwujudan dari rasa bersalah yang mendalam. Jenazah yang ditemukan di sungai kemungkinan adalah orang lain yang sudah lama meninggal karena sebab yang berbeda. Namun anehnya, Dimas tidak merasa marah atau kecewa. Ia justru merasa kagum dengan cara ayahnya mengajarkan pelajaran hidup yang berharga. Meski dengan cara yang tidak konvensional. Pengalaman menakutkan di jembatan telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih berani, jujur, dan bertanggung jawab. Mungkin itulah yang diinginkan ayahnya, agar Dimas tumbuh menjadi pria yang lebih baik dari dirinya. Dengan senyum tipis, Dimas melipat surat itu dan menyimpannya kembali, memutuskan untuk tidak membuka rahasia itu kepada siapapun, termasuk Mbah Sumi yang sudah cukup menderita karena kebohongan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.